Pada bagian kedua ini dari sejarah Gadai Indonesia, saya ingin bercerita mengenai setelah didirikan pada 1746 oleh VOC, Bank Falen ini ternyata memberi keuntungan besar bagi VOC. Namun VOC ini tidak puas, kemudian dibubarkan. Bank Falen ini kemudian 1754 didirikan lagi. Bank Falen ini yang 100% dimiliki oleh VOC karena tadi berbagi 2/3-nya milik VOC, 1/3 milik swasta lainnya. Sekarang 100% dimiliki oleh VOC. Tapi kemudian pada tahun 1822 VOC ini juga bangkrut karena skandal korupsi dan juga kehabisan dana untuk berperang di daerah koloni lainnya. Akibat bangkrutnya VOC ini, semua asetnya kemudian dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah kerajaan Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian tahun 1794 Belanda sedang dikuasai oleh kerajaan Prancis. Itu akibat perang Napoleon di mana kerajaan Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Otomatis juga semua daerah koloninya menjadi daerah kekuasaan dari Napoleon, termasuklah Hindia Belanda ini. Kemudian Napoleon menunjuklah seorang gubernur jenderal yang akan mengatur Hindia Belanda, itu bernama Herman William Daendels 1800 sampai 1811. Salah satu tugasnya sebenarnya untuk menghadapi ekspansi Inggris yang diperkirakan akan datang ke Indonesia. Dan untuk itu salah satu tugasnya oleh Daendels adalah membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan. Ini bukan hanya untuk ekonomi sebenarnya, tapi untuk tujuan militer mereka juga. Tapi kemudian jalan ini membuka banyak kegiatan ekonomi di sepanjang jalurnya ini. Ini dikenal sekarang dengan jalur pantai utara Pulau Jawa. Di sana berdirilah kebun teh, kebun kopi, kemudian juga berdiri pabrik-pabriknya, pabrik gula itu sangat terkenal sekali. Pabrik sehingga Indonesia dapat menjadi eksportir gula. Semua hasil ini tapi dibawa ke Amsterdam yang menjadikan Belanda menjadi salah satu negara termakmur di Eropa. Dia harus menjual hasil buminya ini. Untuk mendukung sistem ekonomi ini berdiri juga yang namanya dikenal dengan kemudian Panhuis atau Pachters atau jasa gadai sepanjang Pulau Jawa ini, karena pegawai-pegawai yang bekerja di pabrik itu penghasilannya tidak begitu besar sehingga mereka untuk menutupinya diadakan gadai sehingga mereka dapat melakukan peminjaman. Nah kemudian gadai yang berdiri ini oleh Herman Daendels ini dibuatlah peraturan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Nah ini aturan dibuat oleh Daendels ini sebenarnya menjadi fondasi awal dari perkembangan bisnis gadai di Indonesia hingga saat ini. Jadi barang jaminan yang boleh diterima diaturlah pada saat itu, yaitu perhiasan emas, perak, permata, kain, atau peralatan rumah tangga lainnya. Dan ini pada dasarnya aturannya itu adalah barang yang dapat disimpan dengan baik selama 13,5 bulan kemudian. Jadi oleh karena itu yang namanya ternak, yang namanya sayur atau barang yang cepat rusak itu tidak dapat dijadikan sebagai barang jaminan. Pada tahun 1870 dibuatlah peraturan yang namanya lisensi stelsel. Namun dalam prakteknya ini siapa pemilik lisensi dapat mendirikan bisnis gadai. Nah itu kira-kira membayar lisensi itu pemerintah Hindia Belanda. Tapi dalam prakteknya mereka ini malah menjadi rentenir dan itu sangat merugikan kehidupan masyarakat umum. Bukan hanya masyarakat, tapi pemerintah Hindia Belanda pun mengalami kerugian akibat perilakunya para pemilik gadai ini. Kemudian pada tahun 1880 diterapkan peraturan baru namanya Pachtstelsel, revisi dari ketentuan sebelumnya. Nah ini salah satu poin penting dalam Pachtstelsel ini yaitu sekarang Pamong Praja itu ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap para pachters atau pemilik bisnis gadai tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pamong Praja ini antara lain meliputi bahwa tarif bunga itu harus digantungkan, diberitahukan di kantor cabangnya itu. Kemudian dilarang untuk tempat madat. Ini pertanyaan, kenapa ada peraturan begini? Memang pada saat itu sedang terjadi perang candu di Cina dan itu melebar sampai ke Indonesia sehingga banyaklah orang ngisap madat candu tersebut. Kemudian juga harus dikelola dengan baik, barang jaminan harus disimpan dengan baik, administrasi harus dilakukan dengan baik. Apabila barang jaminan hilang itu harus diganti oleh pemilik pahternya dengan harga yang pantas. Kira-kira begitu diaturlah hal ini. Perubahan peraturan ini sebenarnya juga tidak terlepas dari kondisi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu yang sangat-sangat menderita akibat kebijakan tanam paksa. Kebijakan tanam paksa ini sebenarnya sebagai akibat Perundingan Penegoro sehingga kas pemerintah Hindia Belanda kosong. Mereka melakukan yang namanya kebijakan tanam paksa tersebut untuk mengisi uang kasnya lagi. Nah ini menjadi sorotan di negara Belanda
Belanda sendiri, ada yang disebut dengan politik humanisme. Di Indonesia itu kita lihat ada tokohnya di sini, Edward Douwes Dekker, yang penulis buku dengan nama Pena Multatuli. Bukunya yang terkenal itu buku Saijah dan Adinda. Nah ini sebenarnya Belanda ini hampir bangkrut waktu perang Diponegoro tersebut karena membiayai perang yang bertahun-tahun dengan biaya yang tinggi tersebut. Sehingga untuk menutupi kerugiannya ini, untuk uang kas pemerintah Hindia Belanda yang nyaris kosong ini, diadakanlah kegiatan namanya tanam paksa tersebut. Tanam paksa itu menanam tebu, tapi hasilnya harus dijual ke Belanda dan kemudian dibawa ke Amsterdam, dan sehingga itu mengisi uang kas negara Belanda. Bisnis gading tidak dikelola oleh negara tadi yang melalui Stelsel atau lisensi Stelsel tersebut, justru malah merugikan karena mereka cenderung lebih bersikap sebagai rentenir, tidak menjadi jalan keluar atau solusi bagi rakyat di Hindia Belanda pada saat tersebut. Jadi sekarang kita tahu ternyata perang Diponegoro itu berdampak panjang bagi pemerintah Belanda dan kehidupan masyarakat Indonesia, dan itu menyebabkan tanam paksa, dan itu juga yang menyebabkan perubahan peraturan mengenai bisnis gadai di Indonesia. Jadi apa yang kita pelajari dari pelajaran sejarah ini, bahwa VOC itu bangkrut akibat korupsi dan kemudian asetnya diambil oleh pemerintah kerajaan Belanda. Daendels yang selama ini dikenal dengan membangun jalan Anyer Panarukan tersebut ternyata juga punya peran untuk peraturan bisnis gadai modern yang kita kenal sekarang ini. Bisnis gadai yang tidak diatur dengan baik oleh negara itu juga akan menimbulkan kerugian karena mereka akan menjadi rentenir. Oleh karena itu saat ini mungkin OJK harus mengatur dengan baik. Itu mungkin pada part kedua ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe untuk cerita bisnis ini, dan saya akan buat versi berikutnya yaitu mengenai bisnis gadai di bawah pemerintah Hindia Belanda dan kemudian mengapa itu menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.